You're gonna need a bigger boat. Selamat datang di Watch Mojo, dan hari ini kami akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 film monster dasar laut paling menakutkan. Buat daftar ini, kita bakalan ngelihat binatang paling mengerikan di bioskop yang bersembunyi di lautan, sungai, dan juga danau. Beberapa makhluk ini ada di bawah air sampai adegan terakhir, jadi sudah pasti ada spoiler alert. Apa yang nggak bikin kamu bisa renang di tempat yang luas kayak laut? Beritahu kami di kolom komentar. Nomor 10, Cumi-cumi raksasa, 20,000 Leagues Under the Sea. Serangan moluska besar-besaran di kapal selam Kapten Nemo ini bakalan bikin kamu berpikir 2 kali sebelum memesan cumi. Emergency speed, all engines. Tentakelnya bisa melempar manusia kayak boneka aja dan bisa nyelimutin seluruh kapal. Mata yang besar membantunya meluncurkan penyerangan di kedalaman laut yang remang-remang. Dan juga mulutnya cukup besar untuk bikin sushi dari kru Nemo. Sengatan listrik hanya geli untuk cumi-cumi itu, dan serangan tombak nggak lebih dari sengatan lebah. Dalam film yang dipenuhi dengan efek khusus dari pemenang Academy Award, cumi-cumi animatronik ini banyak mencuri perhatian. Fakta kalau raksasa ini nyata cuma nambahin faktor ketakutannya, tapi adegan ini hampir nggak kayak gitu. Awal filmnya dimulai di air yang tenang saat matahari terbenam, itu diambil ulang di lautan badai yang gelap. Produser Walt Disney nggak ngeluarin biaya apapun untuk ngehidupin mimpi buruk akuatik itu. Nomor 9, hantu pelaut, The Fog. Penamakan penuh dendam dalam Halloween oleh sutradara John Carpenter tahun 78 sama menakutkannya dan juga mereka tidak bisa dihentikan. Kekuatan super dan nyaris nggak terkalahkan ini bikin setiap anggota kru bayangan ini jadi kekuatan yang harus diperhitungkan oleh orang-orang. Mereka mengganggu psikologis kru dengan merasuki radio, meniup jendela, dan menyebabkan benda-benda terbakar secara spontan. My God. Damn them all. Kabut misterius datang dan bisa merusak mesin-mesin dan juga elektronik. Yang lebih menakutkan, hantu-hantu ini mungkin ada benarnya. Dan kita nggak membicarakan soal hantu dengan pedang-pedangnya dan pisau mereka. Soalnya mereka mati saat kapal mereka ditenggelamkan dan dirampok oleh para pendiri Antonio Bay. 6 must die. That was on the 3 men on the seagrass. And the weatherman is 4. Culverts? Yep, 5. And what of us? Like That's what they want. They've come back for the 6 original conspirators. 6 Honey, other there lines must to be take the something in place. here that They can help. want. Mereka kembali 100 tahun kemudian untuk membalas dendam pada keturunan pembunuh mereka. Walaupun anggarannya terbatas, kru pembunuh Carpenter menjadikan film ini menjadi film yang meresahkan. Nomor 8, Cacing Otoya, Deep Rising. Meskipun film ini lebih ke humoris ya dibandingkan menyeramkan, tapi makhluk di sini benar-benar mengerikan. Awalnya Octalus kelihatan kayak beberapa cacing raksasa. Dan mereka bisa menghancurkan apa saja seperti baja secepat kilat. Semua lubang menjijikan mereka pakai untuk memakan semua korban. Cemilan monster yang gak beruntung ini dicerna secara mengerikan dari dalam maupun luar saat mereka masih hidup. Akhirnya kepala utama raksasa Octalus terungkap. Setidaknya setinggi beberapa lantai, ia punya mulut yang cukup besar untuk memakan setengahnya. Menakutkan, pintar, dan berlendir, makhluk laut ini bikin kita berkomitmen kuat biar kita nggak pernah berlayar bersama Treat William. Nomor 7, Kraken, Clash of the Titan. Release the Kraken. Penjahat dalam remake ini emang seharusnya lebih menakutkan daripada yang kita bayangkan. Walaupun kita tetap menyukai desain aslinya dari tahun 81, versi 2010 secara aneh menata ulang raksasa ini dalam skala yang jauh lebih besar. Matanya yang berbintik-bintik dan mulut besar itu ngasih kita kesan yang lebih kebinatangan. Bentuk tubuhnya yang unik mencakup tentakel yang sangat panjang, kaki yang seperti kepiting, dan lengan yang sangat-sangat besar. Benda ini sangat besar
yang bikin kota Argos kelihatan kecil. Secara harfiah, monster ini dibuat dari tubuh dewa kematian. Monster ini membunuh para Titan beberapa saat setelah mereka menetas. Bagi manusia dan demigod di Yunani kuno, monster ini membuat mereka panik. Terlebih lagi karena Kraken ada di pihak para dewa. Nomor 6, Moby Dick. Moby Dick. Kalau kamu lihat-lihat, paus putih ini sebenarnya cuma mamalia laut albino sepanjang 90 kaki dengan luka yang besar. Jangan salah paham, monster laut itu bisa bikin kamu kencing di celana. Jadi ketakutan yang diilhami oleh makhluk besar ini lebih sekedar dari makhluk mamalia biasa. Whosoever of ye finds me that white whale, ye shall have this Spanish gold ounce, my boys. Kapten Ahab mengklaim serangan pintar paus putih itu membuktikan kalau dia memang cerdas. It's Moby Dick that tore my soul and body until they bled into each other. Kaki pria tua itu yang hilang adalah buktinya. Walaupun ikan besar itu kelihatannya ngambil keberanian dia juga. Penampilan cemerlang Gregory Peck sebagai kapten gila itu membuat Moby Dick jauh lebih menyeramkan bahkan sebelum ia ke permukaan. Apalagi kalau kamu lihat Ahab dan krunya berperang di perahu yang emang gak terlalu besar. Kamu akan mengerti kenapa setan laut ini bisa membuat banyak pelaut ketakutan. Nomor 5, Gillman, Creature from the Black Lagoon. Tentu humanoid air ini mungkin gak setinggi gedung pencakar langit, tapi ukuran bukanlah segalanya dalam hal ketakutan. Pertama, Gillman ngeliatin kecerdasannya yang sangat pintar, sambil ngamatin mangsanya dengan cermat dan masang jebakan sebelum menyerang. Dia juga bisa selamat dari tombak, peluru, dan juga terbakar. Monster amis ini juga cukup kuat untuk memindahkan batang pohon dan dengan mudah bisa ngalahin pria dewasa. Selain itu, ia punya kemampuan penyembuhan yang sangat cepat, cakar setajam silet dan bisa bernapas di bawah air. Tapi campuran aneh antara manusia dan ikan di makhluk ini mungkin merupakan aspek paling mengganggu. Pakaian karetnya mungkin kelihatan sedikit menipu sekarang, tapi dengan adanya 2 sequels, banyak film yang meniru monster ini, dan dia menjadi cameo di beberapa film monster lainnya, membuktikan kalau monster ini masih menakutkan untuk orang-orang. Nomor 4, Slattern, Pacific Rim. Memang banyak film internasional yang laris menampilkan monster laut yang menakutkan, tapi ini bukan cuma monster kejam yang gak punya pikiran. Kaiju adalah senjata biologis yang sangat besar yang dikirim dari dimensi lain untuk musnahin umat manusia. Selalu banyak akal, orang melawan balik menggunakan pakaian robotik raksasa yang disebut Jaegers. Perlombaan senjata ini berpuncak dengan monster Slattern yang tingginya hampir 600 kaki. Ia punya kubah kayak hiu martil, 3 ekor yang bisa merusak, duri dada yang bisa ditarik kembali, dan nafas yang sangat beracun. Seolah itu belum cukup, mesin pembunuh ini didukung sama 2 kaiju yang lebih kecil tapi sama menyeramkannya. Bahkan bom nuklir nggak bisa ngebunuh monster ini. Hebat ya? Ya emang sih, plot Pacific Rim emang nggak semuanya masuk akal, tapi nggak banyak film yang lahirin monster kayak Raja Kaiju ini. Nomor 3, The Kraken, Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest. Davy Jones dan kru Flying Dutchman juga adalah monster yang patut ditakutkan. Do you feel death? Do you feel that dark abyss? Tentu kami pasti menjauhi mereka kalau ketemu di laut. Tapi hewan peliharaan Jones lah yang bikin kami tergila-gila. Kayak cumi-cumi raksasa yang pakai steroid, kelas berat Cephalopoda ini bisa menyerang dari semua sisi. Dengan mudah mengkarate dan memotong kapal menjadi 2 sambil menelan selusin pelaut di mulutnya yang menganga dan penuh gigi. Lebih buruk lagi, korban yang dimakan bisa menjadi mutan ikan yang melayani Jones. Untuk memfilmkan serangannya,
Kru film pakai grip kecil angkatan laut, bertonton meriam pneumatik, dan 30.000 pon beton. Baik kamu bilang itu kraken atau gurita besar, nama binatang ini identik dengan ketakutan eksistensial di seluruh lautan. Nomor 2, Godzilla. For Godzilla franchise. Raja monster udah ngambil banyak bentuk selama beberapa dekade, dengan beberapa dari mereka yang diakui lebih menakutkan dari yang lain, dan kekuatannya juga berbeda-beda. Tapi Godzilla yang hampir kebal dan punya nafas atom bikin dia selalu jadi ancaman besar. Walau secara fisik makhluk ini adalah yang terberat dalam daftar ini, reptil radioaktif kita ini lebih dari sekedar otot. Dia adalah perwujudan fisik dari kengerian perang nuklir. Dalam film original 1954, kulitnya dimodelkan pada kulit korban bom atom yang rusak. Demikian pula Shin Godzilla tahun 2016 mengemas aspek bencana nuklir Fukushima pada tahun 2011. Begitu Godzilla muncul dari laut, dia hampir gak terhentikan. Dan Godzilla menimbulkan ketakutan pada semua orang mulai dari penduduk Tokyo sampai banyak saingannya yang mengerikan juga. Sebelum kita menuju pilihan pertama, berikut adalah beberapa monster yang patut masuk ke honorable mention. Cthulhu dan Deep Ones, Underwater. Dewa kegelapan yang gak menyenangkan ini membangkitkan horor yang kosmis. Megalodon, The Meg. Hiu raksasa ini memakan cumi-cumi raksasa, paus, dan yang lainnya dengan mudah. Alligators, Crawl. Reptil oportunistik ini melakukan invasi rumah selama badai. Guemo, The Host. Teror mutan yang lahir dari pembuangan limbah yang gak tepat. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Jaws. Jaws. Dibandingin sama monstrositas lain yang udah kita diskusikan, hiu sepanjang 25 kaki dengan berat 6.000 pon ini mungkin terdengar gak terlalu buruk. Tapi tentu di antara daftar yang lain, monster ini memang nyata di dunia asli. Ikan ini adalah apex predator di lautan. Sebagian thriller psikologis dan juga sebagian adalah film blockbuster, Jaws membuktikan kalau ketakutan adalah tentang apa yang nggak bisa kamu lihat. Seekor hiu mekanik yang nggak berfungsi memaksa kru buat menggunakan laras apung, sirip palsu, dan teknik perekaman yang cerdas sebagai pengisinya. Penampilan legendaris oleh orang-orang seperti Robert Shaw dan skor sederhana tapi menghantui oleh John Williams lebih dari cukup untuk menakuti para penonton daripada menggunakan hiu asli. You know the thing about a shark, he's got lifeless eyes, black eyes like a doll's eyes. When he comes at you, doesn't seem to be living until he bites you. Film ini menginspirasi ketakutan, di mana dampak emosional dari amukan ikan yang terlalu besar ini membuat generasi kita lumpuh akibat hidrofobia, takut akan laut. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.